membuat kita bertanya. Jadi peristiwa 65 itu memang menghancurkan semua gerakan sosial yang sebenarnya bersumber pada kerakyatan itu. Nah, saya kira untuk diskusi selanjutnya kita bisa lebih maju lagi sih. Kira-kira Pak, tadi yang tanya. Terima kasih. Kalau boleh saya dikasih kesempatan ini untuk lebih mengenal dengan Trubus Sudarsono, di mana tahun itu tahun 1943, di mana Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Dimas Mansur juga Ki Hajar Dewantara membentuk Putra. Bung Karno di bidang politik, Muhammad Hatta bidang ekonomi, Dimas Mansur agama, dan Ki Hajar Dewantara kebudayaan. Dalam Putra itu di bawah kebudayaan, Ki Hajar Dewantara dibantu oleh Sujoyono, Avandi, Dullah, dan Sudarso diangkat sebagai guru melukis. Untuk para pemuda yang berminat masuk belajar melukis, para seniman yang bergabung di Putra itu ada ancaman mereka bergerak di bawah tanah. Dalam ancaman pada saat itu zaman Jepang istilahnya, ancaman kompeten Jepang dan kolonial Belanda. Trubus Sudarsono adalah pendaftar untuk belajar melukis pada Sudarso. Jadi awal di situ Trubus Sudarsono masuk dalam lingkung seniman. Dalam ancaman itu, jika masuk berkesenian, berolah seni, potong kepala ancamannya, mengkhianati kesenian dalam Putra. Di dalam Putra ada gerombolan kecil, miskin dan melarat, yang berteduh dan berkumpul di rumah istri Sudarso di Pisangan Lama. Di antaranya Haryadi yang belajar melukis dengan Sudarso, Basuki Rsobowo, Pak Pijan, dan Trubus Sudarsono, diangkat adik oleh Sudarso karena kebenaran namanya sama, Trubus Sudarsono. Sudarso bilang dengan istrinya, ini adikku dari Jawa Tengah, dari Wates, dia dari Giwipeni, Wates. Awal di situ Trubus Sudarsono masuk dalam lingkup kesenian yang bergerak di bawah tanah. Itulah seni. Di situ para seniman sebagai propaganda Republik Indonesia, saya katakan. Di situ juga ada Khairil Anwar, di mana dia selalu meneriakkan Bung ayo Bung sebagai ide Avandi untuk membuat poster. Gerombolan kecil, miskin dan melarat itu
Rama Sudarso, Trubo Sudarsono, Basuki Rusobowo, Wakijan, mereka coret-coret di tembok atau di kereta api yang bertuliskan merdeka atau mati. Itulah konsekuensi para seniman waktu itu. Bersambung, Republik pindah di Yogyakarta tahun 1946, di mana Sudarso diberi izin. Bung Karno pindah ke Jogja. 2 hari kemudian Sudarso datang ke Jogja dari Jakarta. Masih meneruskan pergerakan putra. Sudarso diberi izin tempat di Pendopo, alun-alun utara di Pekapalan. Waktu itu Afandi menyusul dan Trubus Sudarsono. Maka di Pendopo itu Sudarso mengajak Afandi dan Trubus membuat sanggar yang bernama Seniman Masyarakat. Kemudian datang Sujoyono dan yang lain-lainnya, menyambung generasi Nasah Jamin, Daud Yusuf, yang kemudian juga ada Hendra Gunawan, Abedi, Hartono, Yudokusumo. Itu pada tahun 47, Sanggar Masyarakat diganti nama karena sudah menjadikan jadi organisasi, dan di situ tidak hanya dari seni lukis saja, ada sastra, musik, tari, dan menjadi Seniman Indonesia Muda. Di situ Trubus dan Sudarso, Afandi, karena generasi muda yang selanjutnya sudah membuat Seniman Indonesia Muda, dan pada tahun 50 membuat pameran. Sebelumnya juga membuat pameran seperti nyantel lukisan lah, di mana saja, di mana bisa rakyat bisa melihat pameran itu. Setelah terbentuk SIM, Organisasi Seniman Indonesia Muda, Sudarso pindah di Sentulrejo, Wiroguna. Itu tahun 47. Kemudian Hendra Gunawan datang dari Bandung bersama Abedi membuat. Sebelumnya Sudarso di Sentulrejo membantu Taman Siswa karena permintaan Ki Hajar Dewantara bersama Afandi dan Trubus. Juga ada Rusli dan mengajar melukis anak-anak. Hendra Gunawan datang, pelukis masyarakat dilebur menjadi pelukis rakyat. Itu pada tahun 47. Kemudian aksi militer Belanda tahun 47, mereka mengungsi. Dari SIM juga seniman juga maju ke front, istilahnya garis depan. Dia bergabung dengan gerilya, membuat dokumentasi. Terus berlanjut, kemudian tahun 48 masih bersama Trubus Sudarsono. 48 itu ada aksi militer Belanda yang kedua. Semuanya mengungsi, sebagian seniman masuk ke front.
Begitu selanjutnya berlangsungan pelukis rakyat itu tahun 48 juga berdiri ASRI, dan tahun 51 karena 48 bagian kita mengungsi dan ditampung di Taman Siswa Jakarta saat itu bersama Avandi, Nasar, Yaini, dan di sana mendirikan gabungan pelukis rakyat, gabungan pelukis Indonesia. Untuk konteks tahun 60 sendiri saya joget genjer-genjer. Saya penari genjer-genjer. Saya umur 6 tahun. Latihannya ya di pelukis rakyat itu. Jadi begitu secara singkat tentang Pak Trubus Sudarsono. Karena saya sendiri manggilnya Pak Le. Itu Pak Le saya. Kali saya karena diangkat bapak saya sebagai adiknya. Peristiwa 65 terjadi, Pak Trubus lari ke Merapi. Memang dia lari. Pada saat itu pernah ditanyakan ke Pak Musbagio BM, apakah di mana Trubus? Katanya ditembak. Pak Musbagio tahu, Pak Musbagio menyatakan tidak. Dia lari ke Merapi. Alasan dari Pak Musbagio itu BM ya. Setelah itu masih Pak Trubus sempat membo-membo karena dia tidak berani berkunjung ke sahabat-sahabatnya, teman-teman seniman atau ke keluarganya. Dia menyamar sebagai seorang pengemis. Dia sempat di depan rumah Edi Sunarso, di Sanggar Pelukis Rakyat, di depan rumah-rumah teman-temannya. Tapi dia tidak berani bertemu. Karena prinsipnya tidak bersalah, tidak mau dihukum. Lebih baik saya menjalankan sendiri. Saya kira segitu. Terima kasih. Saya kira cerita yang panjang sebenarnya, meskipun ada yang beberapa hal yang menarik konteks keberadaan putra yang itu melahirkan pelukis-pelukis semacam Trubus yang tidak berasal dari sekolahan atau akademisi, tapi dia langsung peranan putra membuka kursus-kursus itu telah melahirkan banyak seniman sebenarnya di satu sisi. Nanti Pak Hersri bisa menambahi juga, sampai tadi Pak ini juga sudah menjelaskan. Kono saya. Siapa? Kono. Iya. Kono, Ji. Saya Kono, putranya Pak Sudarso. Ya, Pak Sudarso. Saya kira posisi Pak Sudarso Trubus ini juga dalam bercerita kita agak susah juga karena informasinya sangat sedikit juga. Jadi ini mungkin satu momen yang cukup menarik untuk mengumpulkan informasi itu kembali. Nah, di sini juga ini memang diarahkan seperti itu juga spiritnya. Ibu-ibu, mungkin anak Trubus ya, ibu ini bisa ini juga sudah datang, mungkin bisa semacam memberi statement atau apa yang apa bisa menambah informasi sebenarnya. semua yang beberapa orang
Tiga. Menyembah tulisan. Selamat malam semuanya. Ya, karena anugerah Tuhan saja kami berenam ini bisa sampai di tempat ini. Karena di samping perjalanan yang di sana sini macet, tadi maksud kami untuk mempermudah perjalanan, kami membawa sopir. Ternyata sampai di Muntilan, di tengah-tengah kemacetan yang luar biasa karena hujan lebat, Pak sopir mendapat telepon dari keluarga bahwa ayahandanya meninggal dunia. Sehingga kami agak menenangkan diri sejenak bagaimana solusinya. Kami telepon adik kandung yang berada di Jogja. Kemudian karena putranya ada 2 yang bisa setir mobil, kami telepon. Kami tunggu, ternyata di dalam penantian kami driver yang datang ini mereka juga kejebak macet, sehingga baru malam yang sudah agak panjang ini saudara-saudara berada di sini kami baru tiba. Tapi bukan maksud kami yang memperlambat perjalanan, tapi karena keadaan. Oleh karena itu, karena anugerah Tuhan saja kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Memperkenalkan diri bahwa saya 10 bersaudara dari Putra Putri Trubus. Yang pertama berada di Jakarta, kakak saya perempuan Sri Rahayu, sudah semua ada di sini. Saya nomor 2, Sri Sudaryati. Kemudian nomor 3 adik saya yang di pojok, yang badannya tidak kecil, nah itu Sri Yani Murbanese. Kemudian yang nomor 4 itu juga badannya tidak kecil, ini Sri Ratnawati. Kemudian nomor 5 itu pria tetapi sudah dipanggil Tuhan. Kemudian nomor 6 adik saya Sri Sulistiantuti, di dalam buku di paling belakang ada. Kemudian nomor 8 itu pria, tempat tinggalnya agak jauh dari sini. Kemudian nomor 9, nomor 7 dulu, nomor 7 maaf dari nomor 6 kok sampai nomor 8. Nomor 7 adik saya Sri Sundari, dulu mengambil nama dari Siti Sondari, putrinya Ibu Hartini Soekarno yang menari. Kami belajar menari dengan kakak-kakak dari putra-putri Bung Karno yang di Istana Bogor, Sri Sundari. Kemudian baru nomor 9, 8 tadi maaf ini ibu sudah di atas 60, jadi ingatannya orang bilang tell me ya, telat mikir. Nomor 8 itu adik saya pria, itu agak jauh dari sini. Kemudian nomor 9 ini badannya malah ya tambun seperti Ibu Megawati. Ini Sri Suryaningsih. Ya, di sini juga ada disebutkan nama-nama Nining. Kemudian nomor 10 juga tinggal di Kulon Progo. Itu Sri Lestari namanya, karena waktu itu Sri Lestari diharapkan bisa lestari hidup karena adik saya yang ragil ini, yang bungsu ini lahir di dalam penjara. Waktu itu ibu saya dalam keadaan hamil tua, ibu saya harus menggantikan posisi Pak Trubus di mana begitu, sehingga ibu saya diambil dan melahirkan di sana, dan melahirkan pun dengan cerita yang tidak sedap. Waktu itu banyak luka ibu saya di sana sini. Kalau saya tanya, katanya harus mengaku bahwa
ibu itu ikut membunuh jenderal-jenderal di lubang buaya. Padahal dalam keadaan hamil tua dan tidak pernah pergi kemana-mana kalau tanpa bapak, tidak mengaku, disundutin rokok ke sana, di sana sini, di payudara, maaf. Itu kemudian, "Kowe kangen karo bojomu?" katanya. Udah lama tidak ketemu dengan ayah saya, diambilkan sapu. Itu sapu itu kemudian yang dipakai untuk menyiksa di alat vital seorang perempuan, ibu saya. Waktu itu dalam keadaan hamil. Ya, memang saya harus menahan masa lalu yang begitu tidak menyenangkan, karena kami memang waktu itu masih sangat tidak tahu apa-apa, tapi harus menjalani. Kami harus menjadi pelaku sejarah waktu itu. Dan tadi dengan guyonan, dengan mengenang masa lalu itu kami berenam ini tadi. Adik-adik yang paling tambun ini sebenarnya menurut kami itu dia yang paling bahagia. Karena waktu itu diambil anak oleh seorang bidan terkenal di rumah sakit Jepara, bahkan suaminya juga kepala bagian rumah tangga di sebuah rumah sakit. Di sana pasti akan sangat terawat. Itu kami sudah tenang. Adik yang paling kecil, yang bagi kami masih remaja, harus mengasuh adik kecil, itu diambil. Kami senang sekali karena yang mengambil sudah sangat jelas dan ekonominya juga sangat mapan begitu. Tetapi di sela-sela setelah kami ketemu, saya dengan adik saya Sriani mencari-cari, kepengen ketemu, kangen sekali sama si kecil yang waktu itu dari kecil sudah diparapi gentong sama ayah saya. Ya, waktu dari kecil memang sudah besar badannya itu, gentong-gentong gitu ayah saya kalau manggil. Itu saking kangennya kami datang ke keluarga yang mengambil adik saya ini. Tapi ketika besar adik saya katakan tadi juga, "Masa dari kecil aku sudah dibuang, aku sudah didengar ke orang," katanya gitu. Ya ampun, kowe kamu bersyukur banget, dari kecil sudah mandi susu dan madu. Kami kan begitu, istilah kami begitu. Kakak-kakakmu ini loh, tadi yang berceloteh yang lain, nggak punya beras, ada dikasih bayam sawi sama tetangga, direbus pakai garam, terus dibagi dikit-dikit. Terus yang lain juga berkata, "Rempelan kopis gitu loh, digodok," ya gitu. Digodok tengah-tengah godok belum mateng, mati karena kayunya habis. Kami harus rekoso-rekoso cari di kebun orang untuk mencari kayu untuk bahan bakar buat dapur kami, seperti itu. Jadi banyak hal perjalanan hidup kami waktu itu setelah ditinggal bapak ibu, kami memang kalau dalam tanda petik ya sengsara, sangat-sangat sengsara. Tetapi ternyata kesengsaraan kami yang masing-masing dari saya, adik-adik saya ini, mereka masih ingat satu persatu punya sesuatu yang merema, yang menempel, napet kalau orang Jawa bilang, napet di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya. Apa yang paling sengsara waktu itu mereka masih ingat. Itu masing-masing punya ceritanya. Nah, tapi kalau mungkin untuk menyingkat waktu, karena kami datangnya juga sudah terlambat, tidak apa-apa, sampai akhirnya yang paling kami terkesan itu adalah ketika pembebasan tahanan dari Pulau Buru yang terakhir. Pembebasan yang terakhir itu di Wisma Pandanaran, konon waktu itu di sana.
Nah, kami sudah tahu persis kalau yang keluarganya dibebaskan pasti mendapat undangan, dan kami tidak dapat undangan. Adik saya yang pink itu mantuk-mantuk karena dia yang saya ajak. Saya ajak waktu itu masih punya baby. Saya ajak untuk yuk kita ke sana. Siapa tahu nanti ada teman bapak yang tahu keberadaan ayah kita gitu. Nah, waktu itu sudah pemanggilan nama yang terakhir gitu, Pramudia Ananta Tur. Seperti itu, saya masih ingat sekali. Setelah Pak Pram itu dipanggil, saya dengan adik saya jerit, nangis, bapakku di mana? Memang kami tidak bisa menahan diri waktu itu. Kami histeris, nangis sejadi-jadinya. Kemudian para petugas aparat gitu datang. Kamu siapa? Anaknya Pak Trubus, seniman dari Jogja. Kamu dapat undangan enggak? Enggak. Oh, kalau enggak ya bapakmu enggak di sini, Nak. Iya, saya tahu, tapi di mana bapak saya? Sampai kami memang begitu. Sampai akhirnya kami dimuat di media ya, di Kompas ada, di Harian Merdeka. Saya masih punya itu saya kumpulkan clippingnya di rumah. Kemudian waktu itu di harian-harian memuat, walaupun ada yang hanya sekelumit, ada yang agak banyak, tetapi di Harian Merdeka itu kami dimuat di halaman utama. Ada fotonya, 10 anak Trubus mencari-cari ayahnya, judulnya begitu. Kemudian tidak hanya itu, kami berusaha untuk mengirim surat kepada pemerintah waktu itu. Dalam hal ini suami saya mengingatkan, Ibu jangan kamu yang nulis. Kalau ibu yang nulis kan bapak kan pegawai negeri, nanti kalau ada apa-apanya nasib anak-anak kita gimana, kata bapak begitu. Kemudian diserahkan adik saya Sri Sulistiantuti menulis kepada Wakil Presiden waktu itu Bapak Adam Malik ya. Terus kan? Ya, waktu itu dengan keberanian saya, maksudnya karena saking inginnya ketemu dengan bapak saya, keberadaan bapak saya memberanikan menulis di sana. Kita itu sebetulnya nunggu-nunggu jawaban, setiap ada pos saya tunggu, berharap sekali ada jawaban. Tetapi ternyata setelah sekian lama kita menunggu jawaban itu, ternyata memang ada jawaban, tetapi jawabannya itu sangat-sangat mengecewakan gitu. Sangat mengecewakan. Karena jawabannya itu ngambang, maksudnya ya mereka tidak tahu, jadi akan dicoba mencarikan. Tetapi setelah itu kalau dicoba mencarikan kan mestinya ada kelanjutannya, tetapi toh akhirnya tidak ada kelanjutannya. Nah, setelah dari situ memang akhirnya kita 10 bersaudara itu memang diombang-ambingkan dengan banyak berita. Ketika kita ketemu mungkin ada temannya bapak siapa, misalnya kita kenal, oh bapakmu saya pernah ketemu di sana gitu. Jadi atau ketemu bapak siapa lagi, oh bapakmu ada di Jawa Barat, ketemu siapa lagi. Jadi kita itu diombang-ambingkan berita. Jadi akhirnya dari sekian kakak-kakak saya berkesimpulan, oh berarti bapak itu masih ada. Karena kita percaya dengan teman-teman yang tanda kutip katanya temannya bapak itu tadi mengatakan bahwa bapak masih hidup. Dan ini oh bapakmu itu dikaryakan sama salah seorang pejabat yang waktu itu pejabat siapa gitu, yang benar-benar pejabatnya berkomisi jenderal. Jadi kita itu benar-benar dikasih harapan. Harapan ternyata harapan yang kosong. Sampai akhirnya kita bersepuluh itu seperti orang gendeng. Karena apa? Karena kita itu masih punya pengharapan kalau bapak itu ada.
ketika Bapak itu ulang tahun, jadi pada hari ulang tahun Bapak kami menulis selamat ulang tahun kepada Bapak kami. Mungkin di mana berada, ya kita bilang dimanapun Bapak berada, kalau Bapak itu membaca ini, kami anak-anak sangat berharap, sangat rindu ingin ketemu. Karena soalnya banyak yang mengatakan kalau Bapak itu tidak mau kembali karena ya kebetulan waktu itu ibu kami memang menikah lagi. Ya karena ya kita kan beratnya beban ekonomi waktu itu, jadi ibu tidak bisa sendiri terus menikah lagi. Nah itu, jadi seperti kita itu benar-benar diombang-ambingkan berita. Ya akhirnya kebetulan saya punya kakak ipar saya itu Mas Jos Adi Condro. Itu saya memang nangis sama dia. Saya tanya, tolong tanyakan sebetulnya keberadaan bapak saya itu di mana. Mungkin Mas Jos tahu. Terus menurut Mas Jos, dan dia sudah tanya ke Palang Merah kalau nggak salah, itu saya pernah dapat jawaban, kalau udah Lis, kasih tahu kakak-kakakmu tidak usah berharap lagi, karena memang bapakmu memang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah itu, sejak saat itu saya yang mau nggak mau memang harus percaya dengan berita ini. Gitu aja. Belum lama, sebetulnya belum lama. Kira-kira baru berapa tahun yang lalu gitu. Jadi memang bertahun-tahun memang kami itu sangat-sangat berharap dan terus mencari sampai sumber kemana-mana saja kita mencari gitu. Jadi akhirnya ya memang mau nggak mau saya harus percaya gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ya percaya gitu aja. Sebetulnya hati kecil kami ya memang sangat berharap ini ketemu seperti itu. Mungkin mau dilanjutkan. Waktu itu bukan maksud kami bisa ketemu dalam keadaan hidup, itu ya sebenarnya tidak. Tapi mencari kejelasan dari pemerintah. Kalau ayah saya sudah tidak, kalau dibunuhnya di mana? Kalau masih hidup saat ini juga diamankan di mana? Begitu. Itu saja, waktu dimuat di koran juga disebutkan seperti itu. Kami ini mencari kejelasan, tidak harus ketemu hidup-hidup begitu. Kalau memang sudah tidak bisa berharap, ya begitu saja. Nah kemudian memang waktu itu saya bertemu dengan Bapak Hersri setelah pembebasan dari Pulau Buru itu. Bapak Hersri berkenan datang ke rumah saya, ke istana saya di Perumnas yang tipe 21, itu istana saya. Waktu itu memang ada misionaris dari Belanda yang datang ke rumah juga mengatakan, jangan katakan ini gubuk katanya, ini istana kecilmu, katakan begitu. Puji Tuhan, memang ya saya imani ini istana. Kemudian Bapak Hersri berkenan menanyakan segala sesuatunya tentang ayah Trubus dan saya, bagaimana. Saya cerita panjang lebar, bahkan waktu itu sudah menulis buku. Dari SMP memang ibu punya hobi untuk menulis, sehingga apa yang saya ingat saya tulis. Kemudian buku tulisan tangan saya itu berkenan dibawa oleh Bapak Hersri Setiawan, dan waktu itu dibawa ke negeri Belanda. Dan sesudah itu sudah kita tidak ada sambung lagi ya. Bapak Hersri baru saja ini kemudian diterbitkan buku. Memang sumbernya dari buku tulisan tangan saya, walaupun ini dalam tanda petik masih seperti session 1, karena cerita-cerita
kejadian nyata yang kami alami bersama adik-adik saya ini banyak sekali yang kami temui. Masing-masing kami menemui hal-hal yang buruk yang diperlakukan oleh aparat-aparat pada waktu itu. Tapi waktu itu memang kami dilatih untuk punya keberanian. Hal yang benar harus dikatakan benar. Waktu itu banyak tentara-tentara yang datang. Yang awalnya kami kalau lihat tentara itu sudah deg 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 gitu. Tetapi akhirnya karena kadang mereka juga ngawur. Jadi di rumah saya waktu itu bapak itu mau membangun studio melukis lagi untuk murid-muridnya, dalam tanda petik murid-muridnya, karena mereka berburu tetapi tidak membayar sama sekali. Ayah saya dengan ikhlasnya memberikan ilmunya kepada yang mau. Nah, itu otomatis ada pasir, ada tumpukan batu. Itu mereka kerahkan penduduk untuk dipindahkan. Kata, "Loh Pak, kok dipindah kenapa?" Saya bilang, "Bapakmu tuh lo nyimpen senjata di bawah ini," katanya. "Senjata apa, mbok ndak ngawur Pak?" Saya tuh juga sampai berani, "Kowe cah cilik ora kena wani." Saya katakan ini benar, coba aja nanti digali sampai berapa dalam, kalau ada senjatanya kami dikasih uang Pak buat makan. Saya sampai begitu. Ya memang akhirnya ya tidak diketemukan karena itu memang pasir yang dibeli untuk membangun studio. Jadi kemudian rumah kami sudah ditutup dengan tulisan di bawah pengawasan Kodim 0732 begitu. Padahal di dalam situ tuh banyak harta benda termasuk lukisan-lukisan yang ada di dalam. Sementara kami diusir tidur di dapur yang kalau dulu orang desa itu dapurnya itu tersendiri dari gedek ya, bambu dengan dipan juga galar bambu. Itu kami sama adik-adik kedinginan di sana dengan tidur yang sudah tidak nyaman karena biasanya buat racik-racik motong-motong sayuran itu dipakai untuk tidur kami. Nah, rumah kami tidak boleh ditempati, tapi kadang karena kepeksa ya, terpaksa sekali kami tengah malam mengendap-endap. Ini saya tetel gitu. Saya tetel tulisan ini, kami masuk, ambil satu lukisan yang kira-kira letaknya yang agak berdepetan begitu supaya tidak terlalu kentara. Pagi-pagi jam 4 pagi dari bis Baker saya bawa ke Pak Dedarso, ayahnya Mas Dargono tadi. Di sana kami titipkan untuk dijual supaya kami bisa makan dengan adik-adik. Begitu seterusnya, apa yang ada di dalam rumah yang kira-kira merepotkan, binatang-binatang, ada sepeda-sepeda, segala macam kami jual untuk menyambung hidup. Tapi akhirnya sampai kapanlah kami bisa hidup? Karena harta benda juga habis, tidak ada sumber yang ini bisa memberi hidup pada kami adik-adik. Tetapi pertolongan Tuhan itu yang kami sekarang rasakan, bahwa walaupun adik-adik dan saya itu kemudian hidup di panti asuhan, tadi juga berkelakar adik-adik, orang merasa bulgur gitu sama adik yang gendut itu. Emak-emak kan enak, dipek wong sugih. Lah aku mangane bulgur gitu. Ya kelakar kami seperti itu. Tetapi ternyata saat ini bagaimanapun keberadaan putra-putri Trubus saat ini kami syukuri, kami semua ada di bawah perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Betapapun susahnya hidup ini, tapi kami dalam pemeliharaan Allah. Bahkan khusus untuk saya pribadi itu hari ini tadi
jam 10 itu anak saya yang ketiga itu setelah opnam operasi rahang yang karena dulunya malpraktik itu sampai 4 kali ini tadi, dan kami berharap ini sudah terakhir kalinya dioperasi. Tadi jam 10 itu baru boleh meninggalkan rumah sakit setelah kami 10 hari di rumah sakit dan ibu tidak pulang. Selama itu saya tidak pulang menungguin anak ini, dan adik-adik tak jemput dari rumah sakit, Mbak. Jadi saya belum pulang ke rumah. Anak saya yang sakit sudah bilang, enggak apa-apa, ibu datang saja. Saya sekarang kan sudah bisa melayani diri saya sendiri karena tidak ada infus, tidak ada selang-selang yang lain begitu. Ibu datang aja ke Jogja. Saya disamperin adik-adik di rumah sakit. Jadi saya mungkin dalam fisik yang memang kurang fit, tetapi karena event ini merasakan kami semangat, jadi menjadi sembuh. Saya tidak merasakan apa-apa, bahkan kami bangga, bersukacita bisa bertemu dengan Anda semua pemerhati tentang seniman, sejarah dan sebagainya. Dan tentu saja kami bersyukur, berterima kasih untuk Bapak Hersri dan semua panitia yang berkenan mengundang kami pada malam hari ini. Dan perlu diketahui nanti setelah dari sini di Semarang juga akan diadakan event yang sama di Universitas di Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto akan diadakan juga. Itu untuk meluruskan sejarah. Seperti itu kami juga akan diundang, Bapak Hersri juga akan diundang ke Semarang nanti setelah ada kesepakatan jadwal. Begitu. Terima kasih waktu saya kembali. Wonten mriki mboten. Ada tambahan dari adik-adiknya mungkin? Ya, saya kira ini momen yang IFA juga di luar rencana, tapi saya kira ini terima kasih sekali semua sudah hadir dan lengkap. Kira nanti kita perlu mengabadikannya dengan foto. Pak Hersri mungkin ada tanggapan? Mbak Daryati dan adik-adiknya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di sini, dan terutama Mbak Daryati sama Mbak Sri Sulistianti yang menyumbangkan naskahnya menjadi buku kecil ini. Dan betapapun rupanya buku itu, tetapi sebagai buku pertama saya kira ada baiknya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih kepada panitia juga yang sudah berkenan mengundang Mbak sekalian. Terima kasih. Ada tanggapan lagi, Rani?